Years ago, in the darkness of the night, there was a glow. The radiance of a light led to the one and only Son. For unto us a child is born. He will be called Wonderful, Mighty God, Prince of Peace. You are the light of the world, shining brighter than the sun. You are the light of the world, Jesus. You bring life to the world. You're the joy of everyone. You bring life to the world, Jesus, Jesus. Come on, say it, Joe. Say it. From the very start, yeah, you were the brightest star. And there was nothing that could stop you. From letting know your love shine through. You better say it. From the beginning to the very end, when you come down, when you were sad, you will always be the greatest, and you will always shine the brightest. Wonderful, wonderful, mighty God, mighty God, Prince of Peace. You are the light of the world, shining brighter than the sun. You are the light of the world, Jesus. You bring life, you bring life to the world. You're the joy of everyone. You bring life to the world, Jesus, Jesus. You bring me life. Yeah. Come on, hands up, hands up. She line up the world, Jesus. Woo! And it feels real good. You are wonderful. You are mighty God. Yes, you are Prince of Peace. You are the light of the world, shining brighter than the sun. You are the light of the world, Jesus. You bring life to the world. You're the joy of everyone. You bring life to the world, Jesus, Jesus. Hey. Yeah, yeah, yeah. Come on, candles high today. You are the light of the world, shining brighter than Salam, selamat pagi semua. Selamat beribadah kepada kita semua. BM Salam pada pagi ini. Okey, sebelum kita lebih lanjut lagi sebagai dasar acara kita pada pagi ini, mari kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Begitu juga kepada kita semua BM Shalom. Dia telah memberi kekuatan kepada kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Okey, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam acara kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu lepas dan sehingga ke hari ini Tuhan, secara maya kami datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami Tuhan. Engkau pimpin acara kami pada pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan sehingga selesainya Tuhan, supaya segala apa yang kami lakukan di sini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, acara puji sembah yang akan dinaikkan sebentar Tuhan, Engkau terus pimpin, jaga, pelihara Tuhan dalam apapun yang kami pakai pada saat ini Tuhan, secara online Tuhan. Engkau pakai line internet kami Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan lebih-lebih lagi firman-Mu yang akan kami dengar sebentar Tuhan. Engkau terus pakai lindungi pastor kami yang akan membawa kami dalam sabda firman-Mu Tuhan. Engkau lindungi Tuhan, Engkau lindunginya Tuhan, dan Engkau terus pakainya Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Tuhan, terima
kasih Tuhan, biarlah semua kami akan menerima berkat daripada Engkau atas perkongsian yang diambil daripada sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kiranya roh-roh jahat, roh-roh iblis yang mengganggu kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami singkir keluar kuasa itu, dan kami hanya mengundang kuasa-Mu ya Tuhan, yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami sambil mengucap syukur. Amin. You are the light of the world, shining brighter than. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat datang ke Hari Penghargaan Pastor tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kerana kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita dapat merayakan Hari Penghargaan Pastor ini secara online. Walaupun banyak kekangan, banyak rintangan, tetapi kita mampu melakukannya oleh kerana penyertaan Tuhan kepada kita. Bagi majlis gereja dan juga jemaat BEM Salom, saya dan juga kita mengucapkan Hari Penghargaan Pastor kepada Pastor Tingang dan juga keluarganya. Di samping itu, kita juga menyambut baik kedatangan mereka sekeluarga bersama-sama kita untuk melayani Tuhan di gereja BEM Salom. Sempena dengan Hari Penghargaan Pastor ini, kita, yaitu jemaat BEM Salom, kita doakan pastor supaya pastor dan keluarga supaya sentiasa sehat, supaya pastor dan keluarga sentiasa kuat di dalam Tuhan, supaya pastor dan keluarga sentiasa bersemangat untuk melayani, supaya pastor dan keluarga tidak jemu-jemu untuk melayani Tuhan di BEM Salom. Dan kita yakin dan percaya bahwa pastor dan keluarga sentiasa kekalkan momentum melayani Tuhan, melayani mengembangkan pelayanan Tuhan tanpa bosan bersama dengan jemaat BEM Salom. Sebab Tuhan sentiasa menyayangi orang yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya mewakili jemaat BEM Salom akan tetap menyokong pelayanan pastor dan keluarga di BEM Salom. Jadi Tuhanlah yang akan memberkati, melindungi, menjaga, memberkati, dan juga menyertai tindakan keputusan dan juga harapan pastor bersama di gereja BEM Salom. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melangkah ke depan. Bersama Tuhan, kita mampu melakukan apa yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di BEM Salom. Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi, selamat Hari Penghargaan Pastor. Tuhan memberkati. You are the light of the world, shining brighter than. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. You are the light of the world, shining brighter than
Selamat pagi, bertemu lagi kita pada kebaktian online ini. Pada hari ini, pada pagi hari ini adalah suatu hari yang sangat istimewa. Untuk kebaktian atas talian gereja kita. Sebab hari ini kita akan menyambut Hari Pangapaster dan juga kepada pekerja Injil sepenuh masa. Jadi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita menyerahkan kebaktian ini di dalam tangan Tuhan, supaya segala-galanya berada di dalam kekuasaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Bapa sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan syukuri Bapa atas berkat-Mu yang memberi kesempatan untuk kami datang di hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mendengar sabda firman-Mu Bapa di surga. Bapa, hamba yang akan membawa sabda firman-Mu. Hamba tidak punya apa-apa ya Bapa di surga. Hanya satu yang hamba ada. Hamba punya kerinduan untuk mengkongsikan firman-Mu, untuk memberitakan firman-Mu kepada semua jemaat, baik daripada BM Salom dan juga sesiapa yang mengikuti kebaktian online ini. Bapa, bungkusi hamba dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapa. Jangan Tuhan yang di hadapan dengan hamba di belakang salib-Mu. Bimbing, beri hikmat kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman ini, supaya terang kepada jemaat yang mendengarnya, dan Kau beri hikmat kepada jemaat supaya mereka dapat mengerti, supaya mereka dapat menanggapi firman ini Tuhan, supaya mereka akan dikuatkan lewat daripada firman yang akan disampaikan. Tuhan, Kau sertai kami dalam kebaktian ini. Kau bersama kami, Kau berkati kami Tuhan. Jangan kebaktian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini ingin saya mengangkat satu tema sempena Hari Penghargaan Pastor peringkat gereja kita BM Salom, yang bertajuk Peranan Pastor dan Tanggung Jawab Anda. Di bawah tajuk ini ada 3 perkara yang ingin saya gariskan, yaitu yang pertama, peranan seorang pastor atau peranan seorang gembala. Yang kedua, cabaran seorang pastor di dalam pelayanan mereka. Yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai jemaat kepada pastor kita. Di bawah peranan seorang pastor, di bawah perkara peranan seorang pastor, mari kita melihat di dalam firman Tuhan, itu dalam Kolose 1 ayat 28 sebagai dasar daripada apa yang akan kita pelajari. Firman Tuhan berkata, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu adalah yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat 8. Jemaat Tuhan yang saya hormati dalam Yesus Kristus, berdasarkan ayat daripada firman Tuhan ini,
boleh saya simpulkan ada 4 perkara yang boleh kita pelajari akan peranan seorang pastor ataupun peranan seorang gembala. Yang pertama, dialah yang kami beritakan, yaitu yang pertama, tugas seorang pastor adalah memberitakan tentang Injil Kristus. Memberitakan tentang Injil Kristus kepada kita sebagai jemaat dan juga orang yang di luar yang belum mengenal Tuhan. Mereka memberitakan tentang Kristus Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan yang benar kepada kita. Itu adalah tugas mereka yang hakiki, yang pertama. Memberitakan tentang Yesus Kristus. Yang kedua, mereka adalah menjalankan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja. Mereka adalah menyampaikan khotbah tentang firman Tuhan di gereja. Mereka menyeru, mereka merayu kepada jemaat-jemaat yang telah suam-suam kuku ataupun orang yang telah sesat agar mereka dapat datang kepada Tuhan, agar mereka datang kembali kepada Tuhan. Itu adalah peranan seorang pastor. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada kita supaya rohani kita diperbaharui setiap kali. Yang ketiga, daripada firman Tuhan kita telah bacakan tadi, yaitu yang terdapat dalam firman Tuhan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajar dalam segala hikmat. Apa yang boleh kita katakan tentang ayat itu? Mereka pastor, mereka adalah orang yang menegur dan mengajar kita dengan hikmat. Menegur kata dan kesalahan kita yang menyimpang daripada firman Tuhan. Menegur kita yang telah lari daripada kehidupan rohani, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Mereka saja bukan hanya menegur, tetapi mereka mengajar kita dengan hikmat, kebijaksanaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Itu adalah antara tugas seorang pastor. Mereka menegur dan mengajar kita. Bila kita melakukan kesalahan, menyimpang daripada kehidupan rohani yang sebenarnya, menyimpang daripada ajaran firman Tuhan, dan tanggung jawab mereka sebagai pastor, mereka akan menegur kita dengan kasih, dengan kebijaksanaan ada pada mereka. Dan di samping itu mereka juga akan mengajar kita kepada jalan yang benar dengan hikmat pada yang ada pada mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam firman Tuhan kita juga dapat melihat di sana, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itu adalah tugas mereka hakiki, yaitu untuk membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Saya pasti kita tidak akan mau seperti kanak-kanak yang sentiasa menyusu. Memanglah kehidupan rohani kita bermula daripada seperti seorang kanak-kanak, dan kita haruslah menjadi dewasa. Dan tugas seorang pastor adalah supaya membimbing kita, mendidik kita, supaya kita bertumbuh di dalam rohani kita, supaya kita matang di dalam rohani kita, supaya kita dapat berdikari di dalam kehidupan rohani kita. Dan kita juga boleh mengambil pelayanan di dalam mengkabarkan Injil Kristus, supaya kita menjadi sempurna seperti Kristus. Itu adalah tugas seorang pastor, untuk menumbuhkan kita supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Mereka adalah menjadi bapak rohani kepada kita, pembimbing kita,
supaya kita bertumbuh dalam segi iman kita, di segi kepercayaan kita, di segi pengetahuan kita, supaya kita juga akan menjadi sempurna seperti Kristus. Itu adalah antara tugas-tugas hakiki seorang pastor. Memberitakan Kristus, berkhotbah di gereja, menyampaikan firman Tuhan, mendegur dan mengajarkan jemaat dengan hikmat, dan yang keempat, membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Itu adalah tugas hakiki seorang pastor. Tetapi di dalam mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai seorang pastor, mereka juga bergumul di dalam cabaran dalam pelayanan mereka. Dan kita sebagai jemaat, kita juga harus menyelami apakah cabaran-cabaran yang seorang pastor hadapi di dalam pelayanan mereka. Tanggung jawab seorang pastor adalah sangat berat, karena mereka memperhatikan kehidupan rohani jemaat. Tambah lagi di dalam keadaan dunia yang sangat mencabar sekarang ini, dengan maklumat di hujung jari, dengan telepon, internet, semua maklumat, jemaat boleh mendapatkan maklumat. Dan ini menjadi satu cabaran kepada pastor. Kadang-kadang jemaat merasakan mereka adalah lebih tahu daripada seorang pastor. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Boleh saya katakan antara cabaran-cabaran seorang pastor adalah seperti mereka adalah manusia biasa. Mereka juga penat di dalam pelayanan mereka. Saya boleh mengambilkan contoh. Seorang pastor, tugasnya, hakikinya, dia akan menyediakan khotbahnya sama ada untuk kebaktian minggu, untuk pelayanan di luar. Untuk menyediakan satu khotbah adalah sesuatu yang sangat sukar. Kalau bagi sesiapa yang pernah menyampaikan firman Tuhan di mimbar ataupun di gereja atau di mana-mana persekutuan rohani, persekutuan kudus, Anda akan dapat merasakan untuk menyediakan satu khotbah adalah sesuatu tugas yang sangat sukar. Sebab ini melibatkan doktrin. Jadi hanya orang yang memang mendalami firman Tuhan saja yang boleh dapat menyediakan suatu khotbah yang sangat bagus. Jadi pastor tanggung jawab hakikinya untuk menjalankan untuk menyediakan khotbah. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga harus ingat bahwa pastor juga terikat dengan tanggung jawab kepada jemaatnya. Kadang-kadang jemaatnya ada yang di dalam pergumulan, di dalam masalah, yang memanggil melalui telepon. Mereka juga harus melayani jemaat ini. Dalam masa yang sama, pergi melayani jemaat. Untuk melayani jemaat yang dalam pergumulan. Kadang-kadang mereka mendapat panggilan. Ada jemaat yang dalam kesedihan. Mereka juga perlu menyediakan khotbah untuk mereka dalam kesedihan. Jadi mereka sangat merasa kepenatan. Jadi ini adalah bukan satu tugas yang besar, bukan satu tugas yang senang, yang merupakan satu tugas yang sukar. Dan mereka menghadapi kepenatan baik dari segi fisikal dan juga dari segi panggilan pelayanan mereka. Mereka sangat penat. Itu yang pertama. Kedua, cabaran seorang pastor yang kita harus ingat, yang kita jemaat harus tahu. Kadang-kadang di dalam pelayanan pastor ini, di dalam gereja, memanglah dia menginginkan sesuatu itu dengan baik, berjalan dengan baik dan sempurna. Tapi kita sebagai manusia, kadang-kadang kita akan menghadapi perbezaan pendapat dengan pastor. Kita ada perbalahan dengan pastor. Kita mempunyai hubungan yang tegang dengan pastor. Jadi ini adalah cabaran seorang pastor. Bila ada hubungan tegang dengan jemaat, bila ada perselisihan dengan jemaat atau dengan pelayan, cabaran mereka untuk mendamaikan benda ini kembali, untuk menjadi pelayanan ini suatu pasukan, supaya pelayanannya akan dapat berjalan dengan lancar. Itu adalah cabaran seorang pastor. Bila ada pergolakan di dalam gereja, bila ada pertengkaran di dalam gereja, bila ada perselisihan paham di dalam gereja, baik dengan pastor atau dengan jemaat, cabaran dia
untuk mendamaikan orang-orang yang terlibat dan juga dengan pastor itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastor juga merasa tertekan bila ekspektasi jemaat terlampau tinggi terhadap mereka. Kadang-kadang jemaat inginkan pastor ini mempunyai khotbah yang sangat baik, sangat berkualiti, sangat bila didengar kita akan rasa dibangun dari segi kerohanian kita. Itu ekspektasi kita jemaat kepada seorang pastor. Kadang-kadang kita sebagai jemaat kita menghendaki mereka seorang pastor dan seorang yang bersemangat di dalam pelayanan mereka. Kadang-kadang kita menghendaki pastor dan seorang yang sangat bijaksana. Itu ekspektasi daripada jemaat. Kita nak seorang pastor yang penyabar. Kita seorang pastor yang mengasihi, kasih sayang. Walaupun mereka sendiri di dalam pergumulan, walaupun mereka sendiri di dalam masalah. Itulah mereka seorang pastor. Kadang-kadang mereka ibarat lilin. Mereka membakar diri untuk kebahagiaan orang lain, sedangkan mereka sendiri dalam pergumulan. Itulah cabaran seorang pastor. Yang keempat, cabaran seorang pastor. Kadang-kadang mereka juga merasa kecewa sebab tugas sebagai pastornya sangat mencabar. Mereka mengharapkan kita jemaat untuk memberi sokongan kepada mereka. Mereka mengharapkan kita jemaat sebagai untuk memberi dorongan moral kepada mereka. Tetapi ada kadang-kadang kita yang tidak memahami tugas mereka, yang tidak menyelami tugas mereka. Kita mengkritik mereka bila ada sedikit kesalahan. Kita membantah mereka secara terang-terangan bila ada sedikit kesilapan. Ini menyebabkan mereka merasa sangat kecewa. Ini menyebabkan mereka patah semangat di dalam pelayanan mereka. Itu adalah antara cabaran yang mereka hadapi. Jemaat Tuhan yang saya hormati sekalian, untuk menyelami akan siapakah diri seorang pastor ini, mari kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 6 hingga 8, supaya kita menyelami siapakah mereka yang dipilih Tuhan ini, yang bergelar pastor ataupun gembala ini. Dalam Yohanes 1 ayat 6 hingga 8 yang berbunyi, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ada 3 perkara yang disebut di dalam ayat ini tentang Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan ini adalah menyebut tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi ayat ini adalah berkenaan dengan siapa diri seorang pastor itu. Adalah setara dengan tugas hakiki seorang pastor. Daripada firman Tuhan ini kita boleh melihat yang pertama. Kita diberitahu bahwa seorang bernama Yohanes, seorang manusia, dia adalah seorang manusia. Mana Yohanes itu adalah seorang manusia. Jadi bila dia seorang manusia, dia mempunyai kelemahan, dia mempunyai keterbatasan, dan dia bukan malaikat, ataupun dia juga bukan makhluk yang luar biasa. Itulah manusia yang dipilih Tuhan ini, yaitu mereka pastor. Mereka adalah manusia biasa. Mereka ada keterbatasan, mereka ada kelemahan, dan mereka bukannya malaikat, dan mereka bukannya makhluk luar biasa. Jadi sebab itu kita harus memahami mereka
Mereka adalah seperti kita juga, yang ada keterbatasan, yang boleh melakukan kesilapan. Yang kedua, yang boleh kita pahami daripada ayat ini, kita diberitahu bahwa diutus oleh Allah. Oke. Dia seorang manusia yang diutus oleh Allah. Jadi mereka pastor ini adalah mereka yang dipilih, yang diutus oleh Allah. Jadi walaupun dia seorang manusia yang mempunyai keterbatasan, tetapi dia berbeza daripada orang lain karena dia dipilih khas untuk menjadi utusan Allah. Jadi pastor adalah juga diutuskan oleh Tuhan dan mereka mempunyai kewibawaan ilahi. Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang mengutus mereka untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang kedua. Mereka orang pastor adalah utusan daripada Allah. Yang ketiga, daripada firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diberitahu bahwa seorang diutus oleh Allah untuk mengkabarkan terang itu, untuk mengkabarkan cahaya itu, untuk memberitakan Yesus Kristus itu. Itulah pekerjaan utama seorang pastor. Mereka mengkabarkan tentang terang itu, mengkabarkan tentang Yesus Kristus, dan juga firman yang hidup yang dinyatakan oleh Allah dalam Alkitab. Itulah kerjaan mereka. Itulah seorang pastor, untuk mengkabarkan tentang Tuhan Yesus Kristus, untuk menyampaikan firman Tuhan yang hidup yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi jemaat yang saya hormati sekalian, setelah kita melihat siapakah dirinya seorang pastor itu, yaitu mereka adalah manusia biasa, mereka adalah diutuskan oleh Allah, dan mereka adalah utusan oleh Allah untuk mengkabarkan tentang Yesus Kristus. Justru itu jemaat Tuhan yang saya hormati sekalian. Sebagai jemaat, apa pula tanggung jawab kita kepada seorang pastor? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus ayat 9 dan 7. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus menyatakan di dalam surat kepada jemaat di Korintus, yang menyatakan akan kekurangan dirinya, yang menyatakan bahwa dia juga ada keterbatasan. Jemaat Tuhan yang saya hormati sekalian, apakah tanggung jawab kita sebagai jemaat kepada seorang pastor? Yang pertama, pastor adalah manusia biasa seperti kita yang punya keterbatasan tersendiri. Jadi justru itu mereka juga memerlukan sokongan dan dukungan doa daripada kita jemaat. Mereka sangat-sangat memerlukan sokongan doa dan dorongan daripada kita jemaat. Mereka adalah seperti jenderal yang berada di depan, yang menjadi sasaran bidikan anak panah si iblis. Jadi untuk membolehkan mereka bertahan di hadapan kita, membimbing kita, kita sebagai jemaat harus bersatu hati, harus sepakat untuk membawa ke mereka di dalam doa syafaat kita, supaya mereka dapat bertahan di dalam pelayanan mereka, supaya mereka sampai ke akhir hidup mereka, mereka menjadi pemberita Tuhan yang bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai jemaat kita haruslah memberi sokongan moral kepada mereka, baik melalui kata-kata kita, baik melalui perbuatan kita. Kalau boleh setiap ayat yang kita nak cakap dengan pastor adalah sesuatu yang mendorong ke mereka dalam pelayanan mereka. Kalau boleh
kita bantu mereka di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan pribadi mereka, baik dari segi keuangan mereka, baik dari segi anak-anak mereka. Kita sebagai jemaat, kita harus mengambil berat tentang pastor kita, tentang kebajikan kehidupan pastor kita, bukan sebagai pastor seorang dan juga keluarganya. Mereka adalah dalam tanggung jawab kita sebagai jemaat. Untuk melancarkan dia dalam pelayanannya, kita harus melihatkan mereka secara keseluruhan, memberi dorongan doa, membantu mereka di dalam doa, memberi dorongan di segi semangat, membantu mereka di dalam keuangan. Kalau kita jumpa mereka di pasar, ajak mereka pergi makan. Kalau ada birthday, telepon pastor dan keluarga, bawa mereka pergi ke birthday kita, atau apa-apa keramaian yang kita ada, jemput mereka sebagai salah satu cara kita untuk mendorong mereka dalam pelayanan. Yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai jemaat kepada pastor kita. Walaupun mereka manusia biasa, tetapi mereka adalah dipanggil menjadi utusan Tuhan. Justru itu mereka layak untuk diberi penghormatan dan penghargaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, sebab itunya pada pagi hari ini kita mengadakan satu kebaktian secara khusus untuk memberi penghargaan, untuk memberi penghormatan kepada pastor kita yang sangat berjasa kepada kita, yang menjadi pembimbing kepada rohani kita, menjadi bapak rohani kita, membimbing kita supaya menjaga kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan, supaya sentiasa di dalam landasan seperti mana yang firman Tuhan kehendaki, supaya kita menjaga kehidupan rohani kita. Mereka, tanggung jawab mereka ada sangat berat untuk melayani kita. Jadi justru itu selayaknya lah mereka untuk mendapat penghargaan dan penghormatan daripada kita. Yang keempat, tanggung jawab kita sebagai jemaat. Mereka adalah utusan daripada Tuhan. Justru itu, seharusnya jika ada kritikan-kritikan remeh di dalam gereja, jika ada masalah-masalah yang berlaku di dalam gereja, kita haruslah menyelesaikannya dengan baik dan menyelesaikannya di belakang tabir dengan baik, supaya image seorang pastor kita, supaya semangat pastor kita tidak terkesan daripada masalah-masalah yang berlaku dalam gereja. Kita harus mencari jalan yang baik untuk mendamaikan semua pihak yang bertelaga, untuk memperbaiki segala masalah yang berlaku dalam gereja, supaya pelayanan pastor kita akan dapat berjalan dengan lancar. Yang seterusnya, tanggung jawab kita sebagai jemaat kepada pastor. Pastor harus dihormati karena panggilannya. Itu yang kita pahami. Mereka adalah manusia yang dipilih secara khusus antara kita manusia. Mereka adalah manusia yang telah dipanggil secara khusus untuk pelayanan Tuhan. Untuk menyelami ini, akalan panggilan seorang pastor ini, mari kita melihat apa yang telah dikatakan oleh Paulus tentang orang ataupun manusia yang memberitakan Injil ini, yaitu yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 14 hingga 15, yang berbunyi, "Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka belum percaya kepadanya? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepadanya jika mereka belum mendengar perkabaran tentang Dia? Bagaimanakah mereka dapat mendengar perkabaran itu jika tidak ada yang mengisytiharkannya? Bagaimanakah perkabaran itu dapat diisytiharkan jika tidak ada orang yang diutus untuk mengisytiharkannya?
Di dalam Alkitab tertulis begini, alangkah baiknya ketibaan orang yang membawa berita baik daripada Allah. Jemaat Tuhan yang dihormati, ayat ini memberitahu kepada kita macam mana kabar baik itu datang kepada kita jika tidak ada orang yang membawanya. Bagaimana perkabaran itu dapat datang kalau tidak ada orang mengisytiharkannya. Jadi inilah tugasnya seorang pastor. Mereka inilah yang mengkabarkan tentang berita baik Tuhan ini. Mereka inilah yang mengisytiharkan tentang berita baik tentang Tuhan ini. Mereka inilah yang menerangkannya kepada kita. Justru itu mereka haruslah dihormati. Yang keenam, sebagai manusia biasa, seorang pastor kadang-kadang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, seperti tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebagai jemaat, kita haruslah memberi dia peluang untuk menangani masalah tersebut secara pribadi. Jemaat yang saya hormati sekalian, tentu kita telah pernah membaca di dalam kisah Raja Daud dan permusuhannya dengan Raja Saul. Di dalam kisah tersebut, Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul telah ditolak daripada menjadi Raja Israel, dan Raja Daud telah diangkat menjadi Raja Israel baru. Tetapi pada masa yang sama, Raja Saul masih di dalam kerajaan, masih memerintah. Disebabkan iri hati Raja Saul ini kepada Raja Daud yang telah dipilih menjadi Raja Israel baru, dia sangat merasa iri hati dan mengejar Raja Daud ini dan ingin membunuhkan dia. Dan sampai di dalam satu peristiwa keadaan, semasa pengejaran, Raja Saul ingin membunuh Raja Daud. Dan pada satu malam, tentara-tentara Raja Saul mereka tidur, dan sampai tidak ketahuan Raja Daud dan juga Abisai bersama dengan dia menyelinap masuk ke dalam perkemahan Raja Saul. Dan pada masa yang sama, tanpa diketahui oleh panglima Raja Saul, tanpa diketahui oleh Raja Saul sendiri, sebab mereka telah nyenyak tidur, dan Raja Daud mempunyai kesempatan jika dia mahu membunuh Raja Saul pada masa itu. Tetapi dia membuat keputusan tidak mau menyentuhkan hamba Tuhan, sebab dia tahu bahwa Raja Saul adalah manusia yang telah dipilih Tuhan, yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Itu adalah yang boleh kita ambil iktibar. Sebab pastor, mereka adalah manusia yang dipilihkan oleh Tuhan. Seharusnya kita mesti menghormati manusia yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang sebab mereka juga manusia biasa, mereka juga ada kesilapan, mereka juga ada melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka. Tetapi kita harus melihat mereka adalah sebagai manusia yang dipilih Tuhan. Mereka adalah utusan Tuhan, dan kita mesti menghormati akan keistimewaan mereka ini. Justru itu sebagai jemaat, sekiranya mereka ada menghadapi masalah atau melakukan kesalahan, kita haruslah sebagai jemaat yang bertanggung jawab memberi mereka peluang supaya mereka memperbaiki diri mereka secara pribadi. Mereka adalah manusia sangat istimewa. Saya pasti dan yakin mereka juga akan menjadi manusia sempurna yang baik. Jemaat Tuhan yang saya hormati sekalian, yang terakhir, yang seterusnya, jika boleh kita sebagai jemaat, kalau boleh kita
perkataan yang kita bicarakan kepada pastor kita, yang kita tuturkan kepada pastor kita, seboleh-bolehnya perkataan yang mendorongkan mereka di dalam pelayanan mereka. Kalau boleh tidak salah, kalau kita menguar-warkan kelebihan mereka, tidak salah kita menguar-warkan kekuatan mereka, supaya memberi mereka semangat lagi, berkobar, mendorong mereka dalam pelayanan mereka. Pekerjaan ini adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Jadi mereka memerlukan satu kata-kata dorongan daripada kita jemaat. Yang terakhir sekali, sebagai jemaat, kita haruslah berhati-hati jangan mengkritik pastor di depan anak kita. Ini sangat penting. Sebab jika kita mengkritikkan pastor di depan anak-anak kita, ini akan menyebabkan satu pikiran yang negatif di dalam pikiran anak kita. Menyebabkan apa yang pastor cakap, menyebabkan arahan pastor, khotbah pastor, ataupun apa aktiviti yang dianjurkan oleh pastor tidak akan mendapat sambutan daripada anak-anak kita. Tidak akan diambil tibarkan oleh anak-anak kita. Sebab perkataan negatif yang telah kita kritikkan terhadap pastor kita. Sebab itulah ibu bapak sekalian, saya menyeru supaya kita tanamkan rasa hormat anak-anak kita kepada pastor kita. Supaya kita tanamkan kata-kata positif kepada pastor kita. Supaya apa juga yang pastor ucapkan, yang pastor kita khotbahkan di dalam gereja, ataupun program yang pastor kita buat, akan mendapat sambutan, akan mendapat hormat daripada anak-anak kita. Sebab mereka adalah generasi penerus yang akan mengambil alih pelayanan pada masa hadapan. Itu sangat penting supaya kita hati-hati jangan berkritik pastor di depan anak-anak kita. Sebaliknya kita ceritakan yang kehebatan, kebaikan kata-kata pastor, kata-kata positif, supaya anak kita memandang tinggi terhadap pastor, supaya anak kita memandang hormat terhadap pastor, supaya ini akan mendorong mereka di dalam pelayanan pada masa hadapan. Jemaat Tuhan yang saya hormati sekalian, sebagai kesimpulan, dalam firman Tuhan yang sampaikan pada pagi ini, sebagai kesimpulannya, tanggung jawab kita sebagai pastor kita terhadap pastor kita. Yang pertama, sebagai manusia, pastor sangat-sangat memerlukan dorongan dan juga dukungan daripada doa kita sebagai jemaat. Sebab pelayanan mereka adalah tanpa berat. Pelayanan mereka dalam sukar. Kita pahami bahwa beribu-ribu manusia, tapi hanya beberapa orang saja yang dapat menjadi pastor. Hanya beberapa orang saja yang dapat panggilan daripada Tuhan untuk menjadi seorang pastor. Sebab hanya manusia yang sangat-sangat khas, yang sangat spesifik, yang sangat istimewa, yang dipilih oleh Tuhan untuk pelayanan ini, untuk tugas yang sangat mencabar. Justru itu, kita sebagai jemaat harus mendukung mereka di dalam doa kita, harus sentiasa mengingatkan mereka di dalam doa kita, dan memberi mereka dorongan dan semangat dalam pelayanan mereka. Yang kedua, sebagai manusia yang diutus Tuhan, mereka layak untuk mendapat penghormatan dan penghargaan daripada kita. Justru itu, sebagai jemaat, kita haruslah mengambil berat tentang kehidupan pastor kita. Kita haruslah mengambil berat tentang kebajikan tentang kehidupan pastor kita, supaya pelayanannya tidak terhambat daripada masalah-masalah sampingan yang mereka hadapi. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan untuk mengkabarkan tentang Injil, dan mereka layak untuk mendapat pertolongan daripada kita.
di dalam mereka menghadapi masalah, baik dari segi pelayanan mereka, baik dari segi keuangan mereka, baik dari segi anak-anak mereka, dari segi keluarga kita. Kita sebagai jemaat harus bersatu hati untuk membawa mereka di dalam doa kita, di dalam pertolongan kita. Kita harus ringan tulang untuk membantu mereka, untuk membantu pastor kita di dalam apa juga pergumulan yang dihadapi, baik dari segi doa kita, baik dari segi keuangan kita, baik dari segi persekolahan anak mereka. Kita sama-sama membantu. Kita kalau boleh kita bertanya kabar mereka, kalau boleh kita menjenguk mereka, mengambil tahu tentang mereka, supaya juga mereka dapat merasakan bahwa jemaat juga mengasihi mereka, supaya mereka dapat merasakan bahwa jemaat mengambil berat tentang mereka. Ini sangat penting supaya mereka dapat bergerak ke hadapan, supaya mereka dapat semangat untuk meneruskan pelayanan mereka. Jemaat Tuhan yang saya hormati sekalian, sampai di sini sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita sama berdoa. Saya akan mengambil doa kita. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Bapa disembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berhenti berbicara untuk kali ini. Tetapi ya Bapa di surga, biar sedikit pun firman-Mu yang disampaikan ini Bapa, biarlah jemaat yang mendengarnya Bapa di surga, supaya mereka disegarkan kehidupan rohani mereka, supaya mereka mengambil iktibar daripadanya Tuhan, supaya mereka mempraktikkannya dalam kehidupan mereka Bapa di surga, supaya kami sebagai jemaat Tuhan dapat menyelami akan tugas seorang pastor, supaya kami jemaat dapat menjalankan tanggung jawab kami kepada pastor kami, supaya pelayanan pastor kami akan terus maju ke depan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pastor kami, pastor Tingang dan keluarga, agar Tuhan akan memberkati mereka, agar Tuhan akan menjaga mereka, agar Tuhan akan melindungi mereka, agar Tuhan menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Baik pastor Tingang secara pribadi, Tuhan Kau sertai di dalam pelayanan Tuhan, baik di dalam pelayanan di gereja kami BM Salom ataupun di luar ya Bapa di surga. Biar Tuhan yang akan bersama dengan dia, Tuhan akan melindungi dia, Tuhan akan memberi kebijaksanaan kepada dia. Biar kata-kata yang keluar daripada dia Tuhan, biar datang daripada-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, begitu juga keluarganya Tuhan, Kau akan melindungi mereka, Engkau akan memelihara mereka daripada segala mara bahaya. Jangan Tuhan akan membungkusi mereka dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Bapa di surga, supaya mereka di dalam lindungan Bapa di surga. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau lindungi mereka, Kau percukupkan apa yang mereka perlu dalam kehidupan mereka. Baik dari segi keuangan, Kau percukupkan. Baik dari segi hikmat, Kau berikan kepada mereka. Baik kepada anaknya Tuhan yang bersekolah, Kau beri hikmat kepada dia. Baik anak bekerja Tuhan, Kau akan memberkati dia dengan pekerjaan. Tuhan, kami serahkan pastor kami di tangan-Mu, agar Engkau memberkati dia, agar Engkau menyertai dia dalam pelayanan Bapa di surga. Oh, terima kasih Bapa atas firman yang disampaikan, biarnya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan, seperti yang saya katakan tadi itu, jadi kita terima saja perubahan ini. Walaupun mungkin Anda pernah merencanakan untuk sesuatu yang program yang meriah, namun atas masalah yang terjadi sekarang ini, jadi ini sudah cukup baik buat kami lah. Jadi
Saya tahu bahwa ini bukan rancangan kita semata-mata. Saya percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk kita. Ya, sebab pekerjaan Tuhan ini masih panjang. Ya. Dan pekerjaan Tuhan ini masih panjang dan kita harus menempuhinya bersama-sama dan tidak pernah akan berhenti. Jadi dan penghargaan itu jadi adalah sesuatu yang apa saya katakan, jadi ada sesuatu yang amat baik lah. Jadi dan penghargaan itu sebenarnya selayaknya bagi Tuhan, sebab Dia yang di atas semuanya. Namun ketika kita masih menginjak bumi ini dan bersama-sama memegang pelayanan Tuhan, jadi menurut Paulus, jadi selayaknya lah kita semua, bukan saja saya, tapi kita semua ya ini menerima ataupun menyambut majelis inilah. Jadi terima kasih yang tak terhingga, ataupun terima kasih banyak-banyak kepada majelis gereja yang merencanakan semuanya ini. Jadi untuk kami keluarga yang kalian terima untuk bersama kita dalam pelayanan kita di BM Salom. Oke, jadi kita sadarlah dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Jadi sehingga kita sangat terhalang untuk mengadakan program-program ataupun aktiviti perencanaan kita dengan bebas. Ya, sangat begitu susah kita nak buat. Namun Tuhan tidak membiarkan kita, dan ada saja jalan penyelesaian yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih itu yang mampu saya ucapkan. Dan apa yang kalian buat pada hari ini, jadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya yakin bahwa pekerjaan Tuhan yang melalui gereja BM Salom yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah Bandar Sibu ini akan menjadi suatu gereja yang betul-betul memelihara iman dan bersama-sama untuk membangun iman jemaat Tuhan, bahkan mengangkat iman-iman baru, ya maksud saya orang-orang yang ada sekitar kita untuk dibawa kepada Tuhan. Aku kan setia, aku kan setia. Halo Pastor, selamat Hari Penghargaan Pastor. Bagi Pastor Tingang dan keluarga, Tuhan sentiasa memberkati dan melindungi setiap langkah-langkah Pastor dan keluarga. God bless. Happy Pastor Day. Hai, saya Deacon Puan Daun Unya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Penghargaan Pastor tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Milira Chicken Rice mengucapkan selamat Hari Penghargaan Pastor tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Halo Pastor Tingang, selamat Hari Penghargaan Pastor. Tuhan memberkati Pastor Tingang sekeluarga. Kepada Pastor Tingang dan Pastor Rosnah, selamat Hari Penghargaan Pastor.
kepada Pastor Tinggang dan juga Pastor Rosna. Selamat Hari Penghargaan Pastor. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Penatua Abid. Semoga kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Jadi sebelum kita menutup ibadah khas penghargaan pastor peringkat BM Shalom ini, dengan ini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Penghargaan Pastor dan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita dalam doa penutupan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari permulaan sehingga selesainya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami sangat diberkati dan dikuatkan ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi sandaran rohani kami dalam menghadapi berbagai tantangan, dugaan, dan cabaran dalam kehidupan kami ini ya Bapa di surga. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk pastor kami yang kami raihkan pada pagi ini Bapa. Tuhan pimpin kehidupan ya Tuhan, khususnya kehidupan rohani dia Bapa. Jangan biarkan dia lemah ya Tuhan oleh karena cabaran dan tantangan pelayanan yang ada pada saat ini Tuhan. Tapi biar dia lebih kuat ya Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi pastor kami ini Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya Bapa di surga, agar mereka diberi perlindungan total daripada Engkau Tuhan lewat kesehatan mereka dan segala apapun keperluan mereka Tuhan, Engkau sentiasa memberkati dan memenuhi Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah pun menghantar hamba-Mu ini Tuhan, pekerja-Mu ini Tuhan untuk melayani kami di BM Shalom. Kami sangat diberkati dan punya motivasi untuk terus melayani Engkau ya Tuhan oleh karena hamba-Mu ini ya Tuhan. Terpuji nama Engkau Bapa di surga. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di BM Shalom, barisan pelayanan, akan semua jemaat yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, apapun kondisi dan keadaan mereka ya Tuhan, Engkau sentiasa memerhatikan, bahkan sentiasa memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang akan menyambung pelajaran ataupun persekolahan mereka Tuhan pada bulan hadapan Tuhan. Engkau juga memimpin mereka Bapa, Engkau menjaga dan mempersiapkan mereka Tuhan. Haleluya Bapa. Lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi ini, kiranya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, khususnya semua jemaat Shalom, dan siapapun yang menyertai ibadah ini Tuhan pasti akan diberkati dengan penuh berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. You are the light.